lagi dengan saya. Apa kabar? Saya yakin kalian semua sehat dan tetap semangat untuk terus belajar menimba ilmu. Pada jumpa kali ini, kita akan membahas sama-sama tentang materi teks eksplanasi bagian yang pertama. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang identifikasi teks eksplanasi, meliputi pengertian, tujuan, ciri, dan juga jenis teks eksplanasi. Langsung saja kita bahas di sini. Baiklah anak-anak, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu pengertian teks eksplanasi. Pada pengertian ini, kita akan melihat beberapa prinsip dalam teks eksplanasi, yaitu menjelaskan fakta, proses, fenomena atau gejala, dan subjeknya peristiwa alam, budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Disusun dengan pola sebab akibat. Dan prinsip yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi, dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fakta tentang proses sebuah fenomena atau gejala peristiwa alam, budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang disusun dengan pola sebab akibat dan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa dapat terjadi. Berikutnya, kita membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum atau tesis, deretan penjelas atau urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat didasarkan pada fakta, bersifat faktual. Faktual artinya memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian, serta logis. Contohnya seperti sains. Yang ketiga, bersifat informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, objektif. Artinya, penjelasan dalam teks disertai argumen yang bersifat objektif dan didukung teori yang relevan sehingga dapat dijadikan rujukan yang valid. Yang kelima, menjelaskan hubungan atau proses terjadinya suatu fenomena. Yang keenam, menggunakan pola kausalitas atau sebab akibat. Yang ketujuh, memiliki atau menggunakan sequence markers atau penanda urutan. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Dan yang kedelapan, fokus pada hal-hal umum, misalnya banjir, tsunami, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Penjelasan berikutnya adalah tentang tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi yaitu memberikan penjelasan dan informasi secara rinci dan logis kepada masyarakat tentang yang pertama, mengapa fenomena terjadi. Teks eksplanasi merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa, sehingga uraiannya akan bersifat kausalitas. Dan yang kedua, sebab akibat suatu peristiwa atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Teks eksplanasi merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana, sehingga uraiannya akan bersifat kronologis. Generasi muda Indonesia, selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis teks eksplanasi. Kita mengenal ada dua jenis teks eksplanasi, yaitu sekuensial dan kausal. Baiklah, kita mulai penjelasan yang pertama, yaitu sequential explanation atau eksplanasi sekuensial, yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan proses urutan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Jenis teks eksplanasi
lebih sering cenderung menjawab pertanyaan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Misalnya, siklus rantai makanan atau siklus turunnya hujan. Bagaimana kerja pompa, bagaimana komputer bekerja, bagaimana gunung terbentuk, bagaimana laba-laba menciptakan jaring rumahnya, dan lain-lain. Nah, berikut ini Ibu akan berikan contoh tentang proses terjadinya salju. Perhatikan contoh berikut ini. Generasi Hebat Indonesia, baru saja kita saksikan video tentang terjadinya salju. Nah, dari video tersebut jika diubah menjadi teks eksplanasi, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, jenis teks eksplanasi yang kedua adalah causal explanation atau eksplanasi kasual, yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan proses mengapa suatu fenomena atau peristiwa dapat terjadi. Jenis teks eksplanasi ini menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Misalnya, proses munculnya pelangi, maraknya pembangunan di suatu kota, atau fenomena belanja daring. Mengapa beberapa benda mengapung atau tenggelam? Mengapa lapisan ozon semakin menipis? Mengapa besi menjadi berkarat? Mengapa makhluk hidup membutuhkan makanan? Dan mengapa matahari bisa mengalami gerhana? Nah, berikut ini Ibu akan berikan contoh tentang mengapa gerhana matahari cincin dapat terjadi. Perhatikanlah dengan baik contoh berikut ini. Baru saja kita saksikan video tentang terjadinya gerhana matahari cincin. Dari video tersebut, jika diubah menjadi teks eksplanasi, maka akan jadi seperti berikut ini.
Bersatu Generasi Hebat Indonesia, pelajar yang berbahagia. Demikian tadi tampilan kita tentang teks eksplanasi. Kalian sudah paham contoh-contoh teks eksplanasi? Nah, mari kita berlatih dan tetaplah semangat untuk terus belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa.